Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 28 Juli 2020. Nas firman Tuhan bagi kita diambil dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 hingga yang ke-18. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk boleh bersama belajar akan firman-Mu. Biarlah pertolongan Tuhan memampukan kami untuk mengerti, memahami, bahkan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 hingga yang ke-18. Demikian firman Tuhan, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dan segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus berpisah dengan para pengikutnya, ia memikirkan betapa berat perjuangan yang akan mereka hadapi. Dapat dilihat melalui pembacaan kita bahwa bagi orang-orang dulu, hidup mereka lebih menakutkan dibandingkan sekarang. Mereka percaya sepenuhnya kepada roh-roh jahat yang melayang-layang di udara dan yang berusaha merusak manusia. Nama-nama yang Paulus sebut seperti penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, dan penghulu-penghulu yang terdapat dalam ayat yang ke-12 adalah sebutan untuk berbagai jenis roh-roh jahat itu. Baginya, seluruh alam semesta merupakan medan laga. Manusia tidak hanya berjuang melawan serangan manusia,
tetapi juga melawan serangan-serangan dari kuasa yang melawan Allah. Kalau kita ingat awal pekabaran Injil di bumi Kalimantan, hal itu juga pernah terjadi. Bahkan sampai saat ini, di tempat-tempat tertentu, hal seperti itu bisa ditemukan. Selanjutnya, Paulus mengungkapkan suatu gambaran nyata di hadapannya. Karena ketika ia menulis surat ini, ia berada di penjara. Dan ada prajurit yang selalu menjaganya siang dan malam, kalau-kalau Paulus melarikan diri. Paulus melihat bahwa perlengkapan senjata prajurit ini memberi suatu gambaran yang khusus baginya. Karena itu, satu demi satu disebutnya perlengkapan persenjataan prajurit Romawi itu untuk kemudian diterjemahkan ke dalam pengertian Kristiani. Yang pertama kita lihat, ia mengatakan tentang ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang ini melekat pada seragam dan sekaligus tempat menyandangkan pedang. Dengan demikian, prajurit itu bebas untuk bergerak. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang lain mungkin akan menebak dan menerka masalah hidup yang sedang dan yang akan dihadapinya. Tetapi orang-orang Kristen akan bergerak secara cepat, karena mereka tidak ragu lagi akan kebenaran yang ada pada dirinya. Kemudian selanjutnya, baju jirah keadilan. Orang yang berbaju jirahkan keadilan tentu kebal terhadap serangan-serangan yang menimpanya. Tutur kata saja tidak dapat menahan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan atas dirinya. Tetapi kehidupan yang baik tentu mampu menangkis tuduhan-tuduhan itu. Kemudian selanjutnya, kasut kaki atau sandal. Ini adalah perlengkapan yang dipakai oleh orang yang siap segera bergerak, yaitu untuk rela memberitakan Injil, terutama bagi mereka yang belum pernah mendengar tentang kabar baik. Selanjutnya ia mengatakan tentang perisai. Yang dimaksud Paulus bukanlah perisai yang berukuran kecil, tetapi perisai besar yang berbentuk bujur yang biasa digunakan dalam peperangan besar. Salah satu senjata yang berbahaya dalam peperangan zaman dulu ialah anak-anak panah yang tajam dan berapi. Anak-anak panah itu dibidikkan setelah terlebih dahulu dicelupkan ke dalam ter atau aspal panas. Ujung anak panah yang panas itu akan dinyalakan sebelum dilepaskan dari busurnya. Perisai berukuran besar itu terdiri dari 2 lapis kayu yang direkatkan satu pada yang lain. Anak panah yang menyala itu akan segera padam jika menimpa perisai itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan-pencobaan atas iman kita adalah ibarat anak-anak panah itu. Menurut Paulus, iman tidak lain kecuali keyakinan penuh kepada Kristus. Jika kita berjalan berdampingan dengan Kristus, kita akan diselamatkan dari setiap pencobaan. Selanjutnya ia mengatakan tentang ketopong keselamatan. Keselamatan bukanlah sesuatu yang hanya berkaitan dengan masa lalu.
Keselamatan yang dalam Kristus itu memberikan pengampunan atas segala dosa kita pada masa lalu dan memberikan kita kekuatan untuk melawan dosa pada masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya ia berkata tentang pedang, yaitu firman Allah, yang menjadi senjata kita untuk menahan serangan dosa. Dan sekaligus senjata kita untuk menyerang dosa-dosa dunia. Bagaimana pedang berguna di tangan prajurit? Demikian juga firman Allah di dalam diri orang beriman. Perjuangan ilahi tidak mungkin kita menangkan tanpa firman Allah. Dan akhirnya Paulus menyebutkan senjata yang terbesar, yaitu doa. Ada 3 hal yang diperlukan kita dan yang dapat kita catat dari yang disampaikan oleh Paulus mengenai doa. Berdoa yang pertama harus dilakukan terus-menerus. Kebanyakan orang cenderung untuk berdoa hanya pada saat-saat kehidupan dalam keadaan tertekan, dalam keadaan penuh dengan kesulitan. Padahal doa dianjurkan untuk disampaikan terus-menerus dari hari ke hari untuk memberi kekuatan bagi kita untuk boleh menjalani hari-hari kehidupan kita. Kemudian yang kedua, berdoa harus dilakukan secara sungguh-sungguh, karena doa yang setengah-setengah tidak pernah membawa apa-apa. Doa perlu dilakukan dengan pemusatan segala daya dan panca indera hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, berdoa tidak boleh hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan kita percaya, melalui doa kita belajar untuk lebih banyak berdoa bagi orang lain dan bersama dengan orang lain ketimbang untuk diri kita sendiri. Paulus mengakhiri perikop ini dengan permintaan agar supaya sahabat-sahabatnya mendoakan dia. Paulus tidak meminta kenikmatan atau kedamaian, melainkan perkenanan Allah untuk boleh terus menyampaikan rahasia karyanya, yaitu bahwa kasihnya adalah bagi semua orang. Berdasarkan hal ini, maka baiklah kalau kita ingat bahwa setiap pemimpin, pelayan Kristen, memerlukan bantuan doa dari seluruh jemaat untuk menopangnya di dalam tugasnya. Tuhan menolong kita dan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama bersatu dalam doa, dan kita akan berdoa untuk jemaat yang ada di Makunjung. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Materaikan firman yang sudah kami dengar, jadikan kami pengikut-pengikut-Mu yang setia kepadamu. Sehingga setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman yang hidup dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin menyerahkan kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada di Makunjung. Tuhan melihat apa yang menjadi tantangan dan pergumulan dalam kehidupan mereka, pun juga dalam kehidupan berjemaat. Tuhan memampukan setiap jemaat-Mu menjalani dan mengisi hari-hari hidup mereka dengan bijaksana. Tuhan memberkati hidup dan kehidupan mereka, usaha pekerjaan, rencana, cita-cita, harapan, dan masa depan mereka. Bahkan kami percaya melalui pertolongan Tuhan, mereka terus diteguhkan di dalam iman, sehingga dalam pengharapan di dalam Tuhan, mereka boleh menjadi umat yang percaya kepadamu dengan kesungguhan hati dan bertumbuh di dalam kebenaran kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu melalui masing-masing kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Jaga dan pelihara mereka dalam kemurahan Tuhan, sehingga dalam kasih-Mu mereka menikmati
dan menjalani kehidupan mereka dengan sukacita. Berkati persekutuan dan pelayanan yang ada di jemaat-Mu yang ada di Makunjung, sehingga dengan kebersamaan mereka boleh melakukan persekutuan di dalam kasih Tuhan. Jemaat bertumbuh, berbuah, menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati jemaat kami yang ada di Makunjung dan juga kami sekalian. Ini doa kami dalam Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.